Halo, jumpa kembali. Ini bibit ikan nila saya yang berusia 2 bulan lebih. Nah, di video kali ini saya tidak ingin membahas bibit ikan nila saya, tapi saya ingin menjelaskan bagaimana saya memanajemen pakan untuk yang biasa saya gunakan sehari-hari. Jadi apa itu manajemen pakan yang saya gunakan atau metodenya, simak terus video kali ini. Dan jangan lupa ya teman, minta dukungannya dengan cara subscribe channel ini, like bila teman suka, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, di manajemen pakan yang saya gunakan atau saya jabarkan di video kali ini seperti ini ya teman. Nah, di video saya sebelumnya di kaleng ini saya menggunakan pelet PF 500 dan 800 saya mix. Nah, karena sudah mulai habis, di sini saya ingin menjelaskan manajemen pakan yang saya gunakan, yaitu ini. Saya telah membeli kembali pelet tapi dengan ukuran yang berbeda. Kenapa mesti ukuran yang berbeda? Karena untuk menyesuaikan dengan usia ikan kita atau besar kecilnya ikan kita. Jadi pentingnya manajemen pakan itu khususnya untuk pembibit atau usaha pembesaran bibit ikan nila itu sangat penting ya teman. Kenapa? Karena yang namanya untuk produksi atau apa ya, untuk skala produksi itu mereka itu membutuhkan efisiensi yang dimana tentunya apalagi yang menggunakan full 100% menggunakan pelet, berbeda dengan cara menggunakan pakan alami. Nah, di sini ada 3. Ini 1, 2, ini yang udah mulai habis. Oh ya, 4 yang biasa, yang di ember coklat itu, yang ember hijau itu. Maksudnya ember biru itu. Nah, di sini saya telah membuat perbandingannya seperti ini. Nah, ini keempat pelet yang ada di saya atau yang saya gunakan untuk hari ini. Nah, ini bisa teman lihat perbandingannya. Ini pelet apa ya, bisa bilang ini pelet 800 PF 800, merek PF 800. Ini PF 1000. Ini 781 High Pro. Ini 781 Min 2 High Pro. Nah, kalau teman bisa lihat perbedaannya seperti ini. Ini sangat kecil, udah size nya juga mulai membesar, sedang, dan lumayan besar. Bahkan ada yang lebih besar lagi, yang Min 3. Tapi saya menggunakan yang keempat ini. Kenapa pentingnya ini manajemen ini? Karena untuk tepat sasaran nih teman. Maksudnya tepat sasaran itu kalau untuk yang pelet yang kecil, yang ini 2, yang saya tahu yaitu mengandung protein yang cukup besar, di kisaran berapa ya, 39 sampai 41%. Ini khusus untuk pembibitan. Dan kenapa juga ada 2 perbedaan? Karena ini juga berdasarkan usia bibitnya. Misalnya dari umur 1 bulan kita menggunakan ini, 2 bulan menggunakan ini. Karena kita akan lihat bibit ikan nila yang saya miliki. Nah, ini bisa teman lihat, terdapat
bermacam ukuran, bermacam size. Nah, ini kita harus bedakan. Jadi tepat sasaran itu pelet yang kita gunakan untuk memberi pakan ikan kita itu tidak mubazir ya teman. Kalau kita menggunakan ini terus menerus, dalam satu ini kita akan membutuhkan lebih banyak. Misalkan ini membutuhkan untuk skala itu yang bibit ikan nila itu kita membutuhkan satu sendok. Nah, ini satu sendok penuh. Tetapi kalau kita menggunakan yang lebih besar ini, itu kita membutuhkan cukup 3/4-nya atau setengahnya. Karena makin besar itu karena ikannya akan makin kenyang. Jadi kebutuhan biomasanya ikan itu terpenuhi. Biomasanya itu berat badannya untuk sekali makan, jadi terpenuhi. Nah, itu maksud saya itu manajemen pakan. Jadi tepat sasaran, biayanya dapat, dan untuk waktu pemeliharaan akan lebih cepat karena proteinnya lebih tinggi. Dan untuk udah mulai remaja atau untuk ukuran 2 atau 3 jari, kita bisa menggunakan yang ini, kedua ini. Ini kedua ini. Ini proteinnya sangat, bisa bilang lebih rendah karena paling besar itu cuma hanya 31%. Tapi untuk skala pembesaran ini lebih cocok karena yang untuk pembesaran itu kita hanya membesarkan dagingnya, bobotnya, bukan memperbesar badannya. Karena untuk memperbesar badannya juga kita menggunakan protein yang lebih tinggi ini, kedua ini. Jadi bisa dipahami apa yang maksud saya itu. Jadi untuk skala pembibitan saya menggunakan ini dari umur 1 sampai 2 bulan. Nah, ini bisa ini juga bisa diberikan kepada 2 bulan. Untuk 3 bulan bisa juga ini ke sini, bisa dimix. Nah, untuk dari remaja sampai pembesaran yang ada di kolam utama saya bisa menggunakan yang ini. Ini biasanya saya pakai untuk di kolam utama saya. Nah, jadi pentingnya manajemen pakan itu seperti itu ya teman. Kita bisa tepat sasaran. Yang pertama, hemat biaya. Dan ketiga itu ikannya cepat bisa dipanen atau ikannya bisa dipanen lebih cepat untuk skala industri atau skala produksi. Nah, seperti itu. Jadi sekian dulu penjelasan saya tentang manajemen pakan. Dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan akhir kata saya pamit dulu. Saya undur diri dulu. Saya pamit. Bye.